这叶云简直狂得没边儿，他知道他在说什么。黑神城地位最高的魔法师之一，彻底完了。大师啊，天才呀！Melanjutkan part sebelumnya, Ketua Ouyang membaca semua pertanyaan yang telah dijawab oleh Yesuan. Kemudian manajer Gu menyarankan untuk menjilid semua jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh Yesuan, karena itu merupakan harta karun yang sangat berharga. Dengan begitu, Ketua Ouyang sangat ingin sekali bertemu dengan Yesuan. Sementara di asrama, Chen-nan yang sedang berlatih diganggu dengan kedatangan Yesuan. Lalu Yesuan bercanda dengan mengejek Chen-nan bahwa dia tidak bisa menjadi penyihir tingkat senior. Yesuan pun pergi ke ruangan latihan. Di sana Yesuan mulai meminum ramuan yang dibuat sebelumnya. Lalu dia pun mulai berkultivasi dengan menggunakan teknik ilahi. Dengan begitu, Yesuan merubah sumber sihirnya menjadi bentuk kristal kekuatan spiritual. Dengan berubahnya sumber sihir, otomatis kekuatan elemen sihirnya akan meningkat. 突破了异界初级魔法师，界法神还远吗？ Lalu Chen-nan yang sedang beristirahat dari latihannya, dia pun mulai iseng-iseng melihat majalah wanita. Saat sedang asik-asiknya melihat majalah, tak lama ada seseorang yang mengetuk pintu. Ketika dibuka, ternyata ketua kelas yang bermaksud ingin bertemu dengan Yesuan. Saat masuk ke dalam, dia pun melihat buku majalah wanita di atas kasur Chen-nan. Tak lama kemudian, Yesuan pun keluar untuk menemuinya. Ketua kelas ingin berterima kasih atas kejadian kemarin dan memberikan sebuah ramuan sihir tingkat pertama kepadanya. Ketua kelas ini sebenarnya khawatir karena Lin Yu ini merupakan keluarga bangsawan dan mempunyai sepupu yang bernama Lin Peng yang merupakan pendekar pedang perunggu tingkat 2. Dengan ramuan tersebut, Yesuan dapat menerobos penyihir junior lebih cepat. Tetapi Yesuan sudah menjadi penyihir tingkat senior. Akan tetapi, ketua kelas berpesan jika dia mengalami kesulitan, dia bisa meminta bantuan kepadanya. Keesokan harinya, saat di lapangan, Lin Yu tidak menyadari kedatangan sepupunya. Meskipun Lin Yu tidak meminta bantuan, dia mengetahui bahwa Lin Yu sudah dipermalukan oleh Yesuan yang sekarang berada di depannya. Lalu Lin Peng menghampirinya dan memperingatkan Yesuan. Ketua kelas mencoba untuk mengusirnya, lalu Lin Peng mengejek Yesuan karena dia berdiri di belakang wanita. Yesuan pun membalas perkataannya yang membuat Lin Peng mengeluarkan kekuatannya. Akan tetapi semua orang terkejut dengan kedatangan dari langkah kaki es Murong Bingyun. Dia pun langsung berkata kepada Lin Peng bahwa Yesuan ini adalah temannya. Seketika itu pun semua orang menjadi kaget. Lin Peng yang mendengarnya berkata kepada Yesuan bahwa kali ini dia beruntung. Lalu Lin Peng pun pergi. 你没事吧？ 几个跳梁小丑而已。 Murong pun berkenalan dengan ketua kelas dan Chen-nan. Lalu dia juga memberitahu bahwa dirinya juga ikut berpartisipasi dalam ujian bertahan hidup di alam liar, namun di tempat yang berbeda. Jadi jika membutuhkan bantuannya bisa datang kepadanya. Saat gurunya datang, mereka pun bersiap pergi keluar untuk melaksanakan ujian bertahan hidup. Saat keluar gerbang kota, Guru Tong menyampaikan bahwa pertahanan di sana bertujuan untuk menahan binatang sihir yang ingin menerobos masuk ke dalam kota. Dia juga menyampaikan dengan tegas ujian ini bertujuan untuk membentuk mental dengan bertemu langsung dan bertarung dengan binatang sihir yang ada di luar sana. 你把他们都吓到了。 不要让他们知晓野外的可怕，怕是连一个普通冒险者都不如。 Saat di perjalanan, Guru Tong memberikan instruksi untuk tetap waspada karena mereka sudah memasuki pinggiran gunung yang sudah pasti bertemu dengan binatang sihir. Guru Tong pun menunjuk rumput yang dilihatnya. Kemungkinan besar terdapat binatang sihir di dalamnya. Tiba-tiba Lin Yu maju dan ingin menggunakan sihir untuk mengujinya. Setelah dia serang dengan teknik sihirnya, Lin Yu berkata bahwa gurunya ini terlalu khawatir.
Tapi tiba-tiba binatang sihir benar-benar muncul dan berubah menjadi seekor kelinci kecil. Dengan kesalnya, Lin Yu mencoba ingin menyerangnya, tetapi kelinci itu menghindar sekaligus balik ingin menyerangnya. Beruntung Guru Tong langsung menolongnya sehingga kelinci tersebut berhasil dia bunuh. Setelah itu Guru Tong kembali memarahinya karena sudah meremehkan ukuran kelinci tersebut. Guru Yun juga ikut memarahinya dan kembali mengingatkan bahwa di Gunung Sihir semua hewan biasa bisa menjadi hewan sihir yang mempunyai kekuatan elemen sihir. Salah satunya seekor kelinci yang mempunyai elemen sihir angin tingkat 1. Maka jika tidak berhati-hati akan mengalami luka parah akibat serangannya. Guru Yun mengingatkan Lin Yu jika lain kali dia bertindak ceroboh maka dia akan menjadi makanan binatang sihir. Sementara Chen Nan yang ingin pulang diberitahu oleh Ye Xuan. Setelah melihat kejadian tersebut, dia tahu bahwa Guru Tong dan Guru Yun sudah menyadarinya sejak awal. Mereka sengaja membuat kejadian tersebut untuk mengajari murid-muridnya. Setelah itu, mereka pun mulai berlatih dengan membunuh binatang-binatang yang ada di sana. Akan tetapi, Ye Xuan yang melihatnya tidak merasa tertarik karena hewan yang mereka lawan merupakan hewan tingkat 1 terlemah. Saat menjelang malam tiba, Guru Tong menyuruh semua murid untuk mengeluarkan tenda dan berkemah di sana. Lalu Ye Xuan memilih membuat tenda yang jauh dari murid-murid yang lain. Akan tetapi, Chen Nan berpikir bahwa Ye Xuan membuat tenda agar bisa dekat dengan tenda milik ketua kelas. Kemudian Guru Tong dan Guru Yun memberitahu murid-muridnya bahwa mereka akan bertemu dengan guru lain dan meninggalkan mereka selama 5 hari ke depan. Mereka juga dihimbau untuk tidak memasuki area hutan jika tidak ingin dimangsa oleh binatang buas. Seketika murid-murid pun menjadi ketakutan. Lain hal dengan Lin Yu yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan balas dendamnya kepada Ye Xuan. Sementara Ye Xuan berpikir bahwa gurunya tidak benar-benar meninggalkan mereka. Akan tetapi gurunya tetap berjaga-jaga di area sekitar dekat perkemahan. Saat malam hari ketika murid-murid lain tertidur, Ye Xuan menggunakan teknik angin pendeteksi untuk mengetahui keberadaan para gurunya. Ye Xuan berniat ingin pergi ke pedalaman gunung untuk berburu binatang sihir, sekaligus penasaran pada bentuk binatang sihir pada 3000 tahun yang lalu, yaitu pada saat ini. Saat ingin pergi, Ye Xuan melihat Lin Yu dan teman-temannya yang akan pergi, lalu dia pun mengikutinya. Ternyata Lin Yu dan teman-temannya sudah mengadakan janji untuk bertemu dengan geng serigala. Lalu Lin Yu memerintahkan mereka untuk memberi pelajaran kepada Ye Xuan yang merupakan murid dari Akademi Sihir. Karena beresiko besar, jika ketahuan, maka ketua geng serigala meminta untuk dinaikkan harganya. Dengan tarikan napas, Lin Yu pun menyetujuinya dan memberitahukan rencananya. Sementara Ye Xuan yang mengetahui rencana mereka, dia pun mempunyai rencananya sendiri dengan membuat dirinya ketahuan, sehingga geng serigala liar itu mengikuti dirinya. Ye Xuan pun berlari menuju ke arah di mana keberadaan Guru Tong bersembunyi. Setelah dirasa dekat, Ye Xuan pun membuat gurunya merasakan getaran, seolah-olah ada orang yang mengarah kepadanya. Lalu Guru Tong pun pergi untuk mengeceknya. Sementara anggota geng serigala yang kehilangan jejak Ye Xuan tiba-tiba didatangi Guru Tong. Seketika mereka langsung terkejut karena tidak mau memberitahukan identitasnya. Mereka pun berniat melarikan diri. Akan tetapi Guru Tong tidak membiarkan mereka lolos. Dengan kekuatan prajurit emas tingkat 4, dengan mudah Guru Tong dapat mengalahkan mereka semua. Ye Xuan yang menyaksikan kejadian tersebut memanfaatkan peluangnya untuk pergi ke Gunung Sihir dengan tenang. Ketika di perjalanan, Ye Xuan tak sengaja menemukan buah api suci yang merupakan buah sihir api tingkat 2.
Ketika memakannya bisa meningkatkan sihir elemen apinya, bisa juga digunakan untuk pemurnian ramuan. Kan tetapi ada binatang sihir yang berjaga di area buah tersebut. Setelah diperiksa ternyata ada seekor piton batu tingkat 2 yang berjaga di sana. Dan pertarungan pun terjadi meski Yeswan tidak mengalami sedikit kesulitan, pada akhirnya dia berhasil membunuhnya. 就是现在。 Setelah membunuhnya, Yeswan tahu bahwa kulit, daging, dan darah piton batu tersebut sangat berharga. Akan tetapi yang terpenting bagi Yeswan inti sihir yang ada pada piton tersebut, karena dapat meningkatkan sihir elemen tanahnya 1 tingkat. Sebelum pergi, Yeswan juga kembali mengambil buah api suci untuk dibawa. Saat kembali ke perkemahan, Yeswan ingin menambahkan elemen sihirnya karena penyihir normal hanya memiliki 1 sumber sihir dan memadatkan 1 kristal sehingga hanya mempunyai 1 elemen sihir. Akan tetapi dirinya memiliki 9 sumber sihir di dalam tubuhnya sehingga dia dapat mempunyai 9 elemen sihir dan menjadi master sihir dengan 9 elemen. Kemudian Yeswan memakan buah tersebut dan kembali berkultivasi. Keesokan harinya saat Chenan berteriak membangunkan Yeswan, Lin Yu yang melihatnya menyangka bahwa Yeswan tidak bangun karena habis babak belur dihajar geng serigala. Akan tetapi saat Chenan membuka tendanya terasa udara panas keluar dari dalam. Tak lama Yeswan pun keluar. Lin Yu dan teman-temannya kaget dan bertanya-tanya melihat Yeswan baik-baik saja. Sementara Chenan mencari-cari keberadaan ketua kelas di dalam tenda Yeswan karena dia merasakan udara panas yang barusan dia rasakan. Tak lama ketua kelas datang dengan maksud ingin memberikan sarapan kepada Yeswan serta ingin mengajak Yeswan untuk berburu binatang sihir bersama. Namun Yeswan sedang tidak ingin berburu dan memilih untuk berlatih di dalam tenda. Saat malam datang kembali, Yeswan menyerap inti sihir binatang ke dalam tubuhnya. Kini Yeswan memiliki 3 elemen sihir yang terdiri dari tanah, api, dan angin. Kekuatannya juga meningkat 2 kali lipat. Menurutnya, berlatih di gunung memang sangat bagus. Sementara Chenan yang merasa ada yang tidak biasa dengan Yeswan membuat dirinya curiga terhadapnya. Ketika malam hari, ketika Yeswan ingin pergi kembali ke gunung, di perjalanan Yeswan merasakan bahwa dirinya diikuti, dan saat mereka keluar ternyata Chenan dan ketua kelas yang mengikutinya. Chenan langsung bertanya apa Yeswan keluar malam ingin menemui Murong Bingyun. Karena perkataannya membuat ketua kelas cemburu, Yeswan langsung memberitahukan bahwa dirinya keluar malam ingin pergi ke gunung sihir. Meski Yeswan menyuruh mereka untuk kembali ke perkemahan, tapi karena diancam akan dilaporkan, akhirnya Yeswan tidak dapat menolak keinginan mereka untuk ikut berburu bersama. Saat sudah berada di luar perlindungan para guru, mereka pun mulai beraksi dengan memancing serigala roh masuk ke perangkap mereka. Karena binatang tersebut sangat kuat, mereka langsung menggabungkan kekuatannya untuk membunuh serigala tersebut. Di saat ada kesempatan, Yeswan langsung mengakhirinya. Terima kasih buat kalian yang sejauh ini sudah mengikuti channel ini. Ayo bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol like, share, and subscribe. Juga nyalain loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Buat kalian yang ingin melanjutkan series ini, tolong komen yang banyak ya, biar saya makin semangat bikin videonya. Thanks for watching and see you the next video guys.